Ya kita mulai aja deh ya. Ini kan saya rekam juga, ntar kita bisa dilihat. Oke, jadi kalau yang kemarin kan baru sampai apa? Baru sampai besaran ya. Kalau itu kayaknya masih mudah ya. Kita mulainya dari vektor aja dulu ya. Oke, ini kayak bab nolnya gitulah, vektor. Oke, vektor tahu kan? Tahu. Apa itu vektor? Punya nilai dan arah. Apa? Besaran. Besaran. Besaran itu kan sesuatu yang kita ukur. Besaran yang punya nilai dan arah. Jadi setiap vektor pasti bisa kita cari nilainya, angkanya itu berapa, arahnya itu gimana, setiap vektor. Misalkan deh gini, saya punya vektor A. Kan misalnya dia gini, misalnya vektor A kan? Ya. Nah, dia pasti terdiri dari dua bagian. Ada nilai vektor A, simbolnya seperti ini, sama ada arah vektor A, simbolnya seperti ini. Jadi ini cuma simbolik di penulisannya aja. Jadi yang ini adalah nilainya, angkanya, dan yang ini adalah arah. Nah, kita harus bisa bagaimana cara mencari nilai vektor, sama bagaimana cara mencari arah vektor. Misalkan kita ambil contoh yang gampang aja deh. Misalkan saya punya vektor A, 1i tambah 2j tambah 3k. Oke. Kalau saya mau minta bagaimana cara kita mencari nilai vektor A, gimana caranya? Di kuadratin. Akar kuadrat komponennya ya gitu ya. Ya. Jadi depannya I ada angka 1, depannya J ada angka 2, depannya K ada angka 3. Jadi dapatnya adalah akar 14. Jadi ini cara kita mencari nilai vektor atau besarnya vektor. Kalau saya mau minta cari arahnya vektor A gimana? Tan. Oke. Tan apa ya? Oke. Nah, berarti kebanyakan kalau kita suruh nyari arah, ini siapa namanya? Dia. Made, Dea. Dia. Pasti kebayangannya tuh arah tuh kayak kanan gitu ya, kiri, atas, bawah, atau tadi kan mau pakai sudut ya. Itu betul, itu arah. Cuman itu namanya kita kalau kayak gitu namanya menentukan arah secara langsung. Kita nentuin ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau sekian derajat terhadap sumbu apa gitu ya. Nah, jujur aja itu emang benar. Tapi kalau itu hanya boleh hanya mudah dipakai kalau vektornya itu sederhana. Satu dimensi, dua dimensi. Kalau udah tiga dimensi kayak gini, pakai arah secara langsung susah. Maka saya lebih suka ngajarinya tuh yang lebih umum, yaitu secara matematik. Lihat, kan ini vektor A nih, sama dengan nilai vektor A, arah vektor A. Berarti kalau kita mau mencari arah vektor A, apa rumusnya? Vektor A Oh. dibagi nilai vektor A. Udah, ini arah vektor secara matematik. Kan vektor A-nya 1i, 2j, plus 3k, betul? Dibagi akar 14. Nah, ini bisa kita pakai untuk satu dimensi, dua dimensi, ataupun tiga dimensi. Oke, nggak percaya, kita ambil contoh yang lebih sederhana lagi deh. Misalkan, saya punya vektor B, yang gampang aja, 3i. Oke, satu dimensi kan? Artinya apa? Besarnya 3, arahnya I. I itu kemana? Ke kanan. Nah, itu kan gampang ya. Bisa nggak kita pakai cara ini? Bisa. Berarti kalau saya mau nyari besarnya B, gimana caranya tadi? Akar kuadrat komponennya kan? Berarti 3 kuadrat. 3. Bener kan? Sama kan? Kalau saya mau cari arahnya B, tadi apa? Vektor B dibagi besar B. Bener kan? Besarnya 3, arahnya ke kanan. Oke, jadi lebih mudah nyari arah vektor adalah menggunakan matematik. Oke? Nah, itu vektor sekilas. Sekarang kita mau membahas tentang bagaimana operasi matematika pada vektor. Operasi matematika pada vektor. Jadi, sama halnya kayak skalar, skalar itu angka doang kan ya? Vektor dapat dilakukan operasi matematika. Yang pertama, dapat dilakukan apa? Penambahan, pengurangan. Penambahan dan pengurangan.
Terus dapat dilakukan Iya. perkalian. Bisa pembagian nggak? Nggak. Bisa, Bisa. tapi bisanya vektor dibagi dengan angka. Oh. Kalau vektor dibagi vektor nggak ada namanya. Makanya karena kita mau belajar operasi vektor, maka yang kita tinggal hanya perkaliannya saja. Perkalian vektor ada berapa jenis? Dua. Dua Sama apa aja? cross. Nah, ada yang namanya dot product Titik. dan cross product. Nah, ini namanya apa? Operasi dasar matematika pada vektor. Kita harus paham semuanya nih, karena ini dasar untuk materi nanti ke depannya. Kita mulai dari yang gampang dulu deh. Penambahan dan pengurangan. Oke. Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan namanya secara matematik. Jadi, kalau dia dikasih angka, misalkan dia punya vektor A, 1i ditambah 2j ditambah 3k. Kemudian dia punya vektor B, 4i ditambah 5j ditambah 6k. Kemudian saya mau lakukan operasi penambahan. Jadinya kan vektor A ditambah vektor B. Gimana caranya penjumlahan? Komponennya Jumlahin yang sama kan ya? Jadi kita dapat 5i tambah 7j tambah 9k. Begitu juga pengurangan. Nah, yang kedua, bagaimana kalau kita nggak dikasih angka, tapi dikasihnya gambar? Nah, disebutnya namanya secara grafis atau gambar. Kayak misalkan, dia dikasih vektor A nih. Nggak ada angkanya, cuma ada gambarnya seperti ini. Oke, bayang. Terus vektor B juga sama, nggak ada angkanya, adanya gambarnya doang. Seperti ini. Oke. Nah, kita mau mencari bagaimana vektor A kalau dijumlah dengan vektor B. kayak cara segitiga. Tiga, cara jadi itu cara apa? Oke, nah benar. Jadi ada dua cara, ada dua metode sebenarnya. Ada dua metode. Metode pertama namanya metode Ya. metode jajar genjang. Jajar genjang. Kayak gimana jajar genjang? Dibuat bayangannya. Oke, kita sambungi di buntut. Jadi kalau saya punya vektor A kayak gini, oke, vektor B-nya disambung di buntut. Nah, kayak gini. Kemudian kita bikin proyeksi atau bayangan. Proyeksinya B kita taruh di kepalanya A. Proyeksinya A taruh di kepalanya B. Kan gini gambarnya. Ini proyeksinya B, ini proyeksinya A. Oke, maka hasilnya itu adalah ujung sama ujung kan? Ujung dan ujung. Tarik garis. Ini adalah hasil penjumlahannya. Gitu ya. Oke. Kalau pakai metode jajar genjang, sudutnya itu adalah sudut yang ini. Namanya sudut apit. Antara buntut dengan buntut. Oke. Nah, bisa nggak kita ngitung panjang dari garis hitam secara matematik? Bisa? Bisa. Menggunakan yang namanya aturan kosinus. Panjang A, panjang vektor A tambah B, berarti kan dibutlakin ya. Kalau kita kuadratin, boleh kan kuadratin? Biar nggak ada akar. Sama aja panjang A kuadrat ditambah panjang B kuadrat ditambah 2 kali panjang A, panjang B, cosinus theta. Gede ya? Ini metode pertama nih, jajar genjang. Metode kedua, bukan metode segitiga, tapi metode poligon. Jadi poligon. Poli itu banyak, jadi dia bisa bentuknya bisa segi banyak. Bedanya apa? Kalau poligon tuh disambungnya di kepala. Jadi kalau saya punya vektor A seperti ini, vektor B-nya disambungnya di kepalanya. Seperti ini. Nah, kemudian
kita hasilnya mana? Tinggal kita tarik ujung-ujungnya. Ujung buntutnya A dengan ujung kepalanya B. Tarik garis. Ini adalah panjang vektor A ditambah vektor B. Kalau di poligon, sudut tetanya itu ini. Antara kepala dengan buntut. Oke. Bisa nggak kita ngitung panjang garis merah? Cara matematik? Bisa. Menggunakan aturan kosinus juga. Panjang vektor A ditambah vektor B. Kalau kita mutlakin, kalau kita hitung kuadratin, sama aja. Panjang vektor A kuadrat ditambah panjang vektor B kuadrat dikurang 2 kali panjang vektor A, panjang vektor B, kosinus theta. Kenapa dikurang? Ini matematikanya. Kan beda. Theta yang ini sama ini beda kan? Ya. Tapi theta ini sama theta ini, kalau kita jumlahin, hasilnya pasti 180. Ya kan? Berarti kalau ini theta yang ini, kalau kita ganti, jadi theta ini sama aja 180 min theta kan? Jadinya min cos kan, jadi plus. Jadi ntar ini. Cos 180 min theta sama aja min cos theta kan? Jadi sama aja ntar ujung-ujungnya. Jadi mau pakai yang mana? Dua-duanya boleh. Oke? Nah, pertanyaannya. Dari dua metode ini, poligon sama jar genjang, menurut Dea, mana yang merupakan metode default? Yang sering kita pakai di rumus? Jar genjang atau poligon? Jar genjang. Oke, ini yang default. Oke, kenapa saya bilang ini default? Jadi gini, di matematika ataupun di fisika nanti, semua rumus yang berkaitan sama vektor pasti menggunakan sudut tetanya teta jajar genjang, teta apit. Oke, nggak pernah saya ketemu sudut rumus di matematika atau di fisika menggunakan tetanya poligon, nggak pernah. Nggak, hampir nggak ada rumus yang menggunakan teta ini. Terus buat apa dong poligon? Metode poligon tuh dipakai untuk mempermudah membuat gambar. Gambar doang. Kalau hitungan pasti pakai jar genjang. Paham ya? Jadi kalau misalkan ketemu ntar di hitungan matematika ataupun di fisika, tetanya teta yang mana nih? Pasti teta jar genjang. Buntut sama buntut. Nggak pernah pakai teta yang ini. Oke? Oke, itu penambahan pengurangan secara matematik kalau ada angkanya, secara grafis kalau nggak ada angkanya. Sekarang kita akan masuk ke yang namanya perkalian. Tadi kan perkalian ada dua ya. Oke. Nah, yang pertama dot dulu deh. Dot product. Dot product. Tadi kan kita tahu perkalian ada dua. Berarti dot sama cos itu beda dong. Bedanya apa? Kalau dot product yang saya tahu di SMA tuh dia tuh kayak hasilnya itu angka. Kalau misalkan Angka, dot betul. product Oke. itu tuh hasilnya Jadi itu per yang komponen. pertama itu adalah hasil. Hasilnya kalau dot product itu harus skalar, harus angka, nggak boleh ada IJK. Oke, apalagi bedanya selain itu? Apa ya? Bedanya adalah di Pengoperasian. operator. Apa? Pengoperasiannya. Pengoperasian itu maksudnya caranya. Oke, ntar saya. Di operatornya. Operator matematika untuk dot product, operatornya adalah cosinus theta. Tetanya pasti theta jajar genjang. Itu sama buntut. Oke? Tadi kata dia beda di apa? Cara ngerjainnya ya. Oke. Saya paham kenapa. Karena dulu di SMA cara mengerjakan dot sama cross beda kan? Lebih susah mana? Cross. Cross. Oke. Sebenarnya cara mengerjakan dot dan cross itu sama. Sebenarnya. Kita coba ya. Nah, saya akan coba menggunakan cara basic untuk ngerjain dot dan cross. Misalkan, saya punya vektor A, 1i, 2j, 3k. Terus vektor B, 4i, 5j, 6k. Oke. Mau saya lakukan operasi dot product. Karena dot hasilnya skalar, jadinya C kan, bukan vektor C kan. A dot product dengan B. Oke. Di SMA ada cara cepatnya kan. Jadi yang diajarkan di SMA itu kebanyakan cara cepat. Nah, karena yang diajarin cara cepat, biasanya kita udah lupa kalau udah nggak pernah dipakai. Nah, saya mau ngajarin cara yang basic.
Dimana kita harusnya nggak bakal lupa. Bukan berarti cara cepat nggak boleh, boleh. Cuman ini basicnya. Sehingga kalau kita lupa cara cepatnya, kita bisa ingat cara basicnya. Oke, Dea udah pernah diajarin perkalian dari kapan? SD. SD kan? Dari kelas 3 lah ya, kelas 1 atau 2, 2, 3 lah. Tapi kan di SD itu perkaliannya perkalian angka. Angka dengan angka. Nah, sekarang kita perkalian vektor. Pada dasarnya sama cara ngerjainnya. Kan ini A dot B kan? Kita tuliskan dulu A-nya apa? 1I, 2J, 3K, dot produk dengan 4I, 5J, 6K. Gitu ya. Oke, ingat nggak perkalian itu gimana? Perkalian silang kan? Perkalian pelangi ya. Ini kali ini ya nggak sih? Terus ini kali ini. Nah, jadi pada dasarnya perkalian apapun itu, mau itu dot ataupun cross ataupun yang lain, perkalian itu sama, yaitu adalah perkalian yang di SD ini. Seperti ini. Oke, bedanya sekarang kita mau belajarnya perkalian vektor, di mana dia ada komponen nilai dan ada komponen arah, betul? Nah, yang mengalami perkalian dot ataupun cross itu hanya arah. Hanya IJK-nya saja. Angkanya enggak. I dot 4I. Di depan I kan ada angka 1 kan? 1 kali 4, 4. Dalam kurung I dot I. 1 kali 5, 5. I dot J. 1 kali 6, 6. I dot K. 2 kali 4, 8. Dalam kurung J dot I. 2 kali 5, 10. J dot J. 2 kali 6, 12. J dot K. 3 kali 4, 12. K dot I, 3 kali 5, 15. K dot J, 3 kali 6, 18. Gini kan ya, betul? Nah, pertanyaan yang menjadi masalah kita adalah kita harus bisa mengidentifikasi I dot I itu apa sih hasilnya. Dia tahu kan, kalau I itu menyatakan sumbu X. Saya ke kanan kan. Kalau Y, sumbu J. Sumbu Y ke atas misalnya. K, sumbu Z keluar. Berarti kalau kita punya I dot I dalam bayangan Dea itu kayak punya garis yang ke arah kanan, gitu ya. Dot I berarti kita punya garis lagi yang ke arah kanan. Paham? Nah, coba lihat Dea. Berapa sudut yang terbentuk antara I yang merah sama I yang hijau? Nol. Nah, tadi operatornya apa? Cosinus. Cos 0 berapa? Cos 0 ya 1. 1. Berarti I dot I itu artinya 1. Saya mau nanya kenapa operatornya cosinus? Itu matematikanya. Udah di sana. Kayak jadi udah ketentuannya di matematik kalau cos tuh operator harus kalau dot harus cosinus. Oke. Sekarang I dot J berarti dalam bayangan Dea punya garis ke kanan. Gitu ya. Dan J itu berarti garisnya ke atas, betul? Berapa sudutnya Dea? 90. 90. Karena dot produk operatornya cos. Cos 90 Cos 90 1. 0. 0. Berarti I dot K juga 0 kan? Artinya kalau di dot produk yang berbeda itu 0. Yang sama itu nilainya 1. Paham? Nah, ini konsepnya. Maka kita akan punya si C-nya itu menjadi 4 kali 1, 4. Betul? Tambah 10 kali 1, 10. Tambah 18 kali 1, 18. Maka dapatlah 32. Sesuai dengan prediksi kan? Harus angka, betul? Paham ya? Nah, bisa nggak kita menghitung C, dot produk, tapi pakai cara matematis? Ada nggak rumusnya? Ada. Secara matematis. Secara matematis, karena C itu merupakan hasil perkalian dot antara A dot B, betul? Maka secara matematis, dia dapat dicari menggunakan besarnya A dikali besarnya B dikali cosinus theta. Oke. Besarnya A, besarnya B, tetanya pasti theta jajar genjang ya. Buntut.
Oke, kita coba. Dea bisa nggak ngitung besarnya A, Dea? Bisa kan? Caranya tinggal akar kuadrat komponennya. 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Berarti akar 14. Dia juga bisa hitung besarnya B kan? Besarnya B adalah akar dari 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat. Akar berapa ini? 4 kali 4, 16. 16 tambah 25, 41. 41 tambah 36, 7 ya? Oke. Masalahnya, dia nggak tahu kan sudutnya berapa. Oke. Nah, bisa nggak dia cari sudut antara A sama B? Bisa. Kenapa? Karena kita tahu C-nya 32 kan? Benar nggak? C kan 32 kan? Berarti ini 32 sama dengan, tadi ini adalah akar 14 dikali akar 77 dikali cos-nya belum tahu. Oke. Berarti kita bisa mengetahui berapa nilai cos tetanya. 32 dibagi akar 14 akar 77. Dia bawa kalkulator nggak? Belum. Oh, ya kita pakai HP aja ya. Punya di pokok. Tapi ada di HP punya kan? Iya, punya. Oke, ntar kalau kita belajar lagi bawa aja. Karena kadang kita harus apa ya? Harus bisa pakai kalkulatornya. Karena kalkulatornya kan lumayan canggih ya. Karena ntar ujian boleh pakai kalkulator kalau nggak salah fisika boleh. Yang nggak boleh itu matematika. Oke. Nah, ini kalau pakai kalkulator dapatnya adalah 0,974632. Oke. Itu cos-nya. Itu tetanya. Tinggal kita inverse ya. Kita inverse berarti kalau di kalkulator ada yang pakai arc cos atau yang cos min 1. Tergantung kalkulatornya. 0,97974 Oke, dapatlah sekitar 12,93 derajat. Lihat ya deh. Dia kan nggak tahu ya, gambar A itu seperti apa kan? Gambar B seperti apa? Karena nggak tahu gambarnya, dia nggak bisa tahu berapa sudutnya kan? Tapi dengan bantuan dot product, ternyata bisa dibayangin. Kalau misalkan A itu seperti ini bentuknya, misalkan ya, dan B-nya itu seperti ini bentuknya, misalkan, ternyata kita bisa tahu kalau sudut antara A dan B itu adalah 12,93 derajat. Paham? Jadi dengan bantuan dot product, kita bisa mengetahui berapa sudut yang terbentuk antara dua buah vektor. Paham? Oke. Nah, kemudian lihat lagi sini. B cos theta kadang disebutnya sebagai B proyeksi. Jadi kalau misalkan ditanya, hitunglah B proyeksi pada vektor A, berarti dia minta B cos theta. Kalau dia bilang, hitunglah panjang A proyeksi pada vektor B, berarti dia minta A cos theta. Oke, jadi itu cuma istilah di matematikanya aja. Oke, jadi kita bisa mengambil kesimpulan, dot product dapat membantu kita mengetahui sudut antara dua buah vektor tanpa harus ada gambarnya. Oke, sekarang yang kedua adalah cross product. Oke, cross product bedanya apa sama dot product? Yang pertama, hasil. Hasilnya harus vektor. Harus ada IJK. Kalau hasilnya angka, udah paling salah. Yang kedua adalah operator matematikanya. Operator matematika untuk cross ya sekarang. Untuk cross product, operatornya adalah sinus theta. Sama tetanya pas theta gergenjang. Oke, ingat saya pernah bilang, nggak pernah di matematika atau di fisika menggunakan tetanya poligon. Nggak pernah. Jadi kalau tertanya, sudutnya antara butut sama kepala, pasti butut sama butut. Pasti. Jadi poligon tuh cuman dipakai buat gambar doang. Lebihnya nggak ada. Oke, kita ambil yang sama ya. Bedanya sekarang kita mau lakukan operasi cross product ya. Berarti operasinya jadi vektor ya. Vektor D, vektor A, cross product, vektor B. Gitu ya. Kalau dulu, tadi kenapa di awal dia bilang cara
pakai dot sama cross beda kan ya? Karena di SMA diajarnya gitu. Saya ingat banget di SMA diajar pakai cara, kadang ada pakai cara matriks ya, yang digituin. Ada juga yang determinan, ada yang dilajur gitu-gitu ya. Nah, itu sebenarnya cara cepat doang. Boleh nggak pakai cara itu di kuliah? Boleh. Cuman masalahnya cuma satu. Itu kan kalau cara cepat tuh biasanya kan tricky ya. Ada aturannya. Kalau kita beda lupa cara trikinya, bisa salah. Nah, saya akan ngajarin cara yang paling basic, yaitu cara SD. Oke? 1I, 2J, plus 3K. Jadi saya bilang, dot sama cross itu cara makainya sama sebenarnya. Cara ngerjainnya sama. 4I plus 5J plus 6K. Jadi cara makainya itu sama. Sama kayak tadi, kita lakukan operasi perkalian pelangi gitu ya. Kayak gini, kayak gini. Persis sama kayak tadi. Gak ada bedanya. Ini cara basicnya. Kalau nanti di ujian boleh mau pakai cara matriks boleh, determinan boleh, atau udah tahu basicnya. Karena kalau basic biasanya nggak akan lupa. I dot cross 4 itu jadinya 4. Sama kayak tadi yang mengalami cross product hanya arah. Berarti 4 I cross I, 5 I cross J, 6 I cross K. 2 sama 4, 8. Nggak boleh dibalik ya. Kalau depannya J harus J dulu ya. J cross I, 2 kali 5, 10. J cross J, 2 kali 6, 12. J cross K. 3 kali 4, 12. K cross I, 3 kali 5, 15. K cross J, 3 kali 6, 18. Gitu ya, betul? Oke. Sama kayak tadi, pertanyaannya adalah, kita harus paham bagaimana cara kita menentukan I cross I itu apa. Tadi kan kita tahu ya, I itu sumbu X. Ya. Berarti ini sumbu X dengan sumbu X. Sudutnya berapa? 0. Operatornya sinus. Sin 0? 0. Berarti ini hasilnya 0. Artinya, yang sama hasilnya 0. Betul? Oke, sekarang I cross J sudutnya berapa? 90. Karena operatornya sin 90? 1. 1 itu vektor apa skalar? 1 itu skalar. Skalar. Padahal kita tahu jawabannya harusnya vektor. Artinya I cross J bukan 1. Benar nggak? Karena harus vektor. Kurang apa itu? Kurang arah. Berarti 1 apa kan? Arahnya kita gunakan yang namanya aturan siklik. Pernah dengar nggak? Aturan siklik pernah dengar? Yang lingkaran Ya, gitu kan. betul. I, J, K. Bikin putaran. I putar ke J putar ke K putar ke I. Oke, ini putaran sikliknya. Sekarang cara makainya gimana? Cara makainya gampang. I cross J. Berarti kita mulai dari I, kita putar ke J, hasilnya adalah lanjutannya. Sama dengan K. Gede ya? Kalau J cross K, J cross K? J cross K I. I. Kalau I cross K, Min J. min J, karena dia berputarnya berbalik dengan sikliknya kan? Kalau min J cross I. Min J Cross I. K. Oke, minnya buat taruh luar. Sama aja kayak J cross I, betul? J cross I itu min K. Kasih min di depannya di K, betul? Ya, min Kalau min K cross min J. K sama Min J. I. Min sama min plus. Jadi sama aja kayak K cross J. K cross J apa? K cross J. I. Min I. Min. Iya. Apa kan? Kayak gitu ya cara makanya. Berarti kita tahu dong I cross J apa? I cross J itu adalah satu. Eh? I cross J itu K. K. Oke, lanjutin. I cross K, J cross I, semuanya di atasnya aja. I cross K, I cross K, I J. Oke, J cross I. J cross I min K. Oke, J cross K. J cross K I. K cross I J. J. K cross J. Min I.
Oke, nah udah dapat semua kan? Udah tinggal kita masukin. Berarti vektor D-nya itu adalah 0 nggak perlu ya. 5 kali K. 5K. 6 kali min J. Min 6J. 8 kali min K. Min 8K. 12 kali I plus 12I. 12 kali J plus 12J. 15 kali min I, min 15I. Udah, satuin K sama K. Min 3K, J sama J, plus 6J. Terus I sama I, min 3I. Udah. Nanti kalau dia mau pakai cara matriks, jawabannya kayak gini. Pasti. Oke. Nah, benar kan sesuai dengan prediksi, hasilnya harus vektor. Bisa kan dia menghitung besarnya D? Bisa? Bisa ya? Tinggal diapain hitung besarnya? Akar kuadrat komponennya. Berarti ini min 3 dikuadratin ditambah 6 kuadrat ditambah min 3 dikuadratin. Min 3 9. 9 tambah 3 6 45. 45 tambah 9 54 betul? Oke. Nah, dapat akar 54 kan? Bisa nggak kita menghitung besarnya D secara matematik? Bisa. Jadi kalau pakai rumus atau secara matematik, kita hanya bisa menghitung besarnya vektor. Paham? Kita nggak bisa ngitung vektor D-nya. Secara matematik, karena D itu merupakan hasil perkalian cross, maka D akan sama kayak besarnya A dikali besarnya B dikali sinus theta. Coba ya, kita tahu ini besarnya akar 54 kan? Tadi besarnya A tadi akar 14, betul tadi? Besarnya B tadi akar 7 ya? Betul? Ya. Tapi kita tahu berapa tetanya nggak? Tahu, 12,93 kan? Oke, coba ya, apakah hasilnya sama dengan cara yang ini? Kita hitung dulu. Akar 14 kali akar 77 kali sinus 12,93. Dapatnya 7,34671. Berapa tema akar 54? Akar 54 itu, kalau pakai kalkulator, hasilnya adalah 7,34847. Mirip kan ya? Ya. Oke, artinya terbukti. Bisa nggak? Kalau kita mau cari sudut tetanya, bisa. Kan D-nya udah tahu akar 54 kan? Berarti ini adalah akar 54. Besarnya A tahu ya? Akar 14. Besarnya B adalah akar 77. Anggaplah kita nggak tahu tetanya. Maka kita bisa tahu sin tetanya itu adalah akar 54 dibagi akar 14 akar 77. Kalau dihitung pakai kalkulator, akar 54 akar 14 kali akar 77. Jawabannya N. 0,223814. Ini baru sinnya kan? Tetanya tinggal di invert. Kalau ini pakainya sin, karena dia pakainya sin. Tadi tergantung kalkulatornya. Ada yang kalkulator pakainya arc, ada yang kalkulator pakainya sin inverse. Satu. Ini gimana? Oh, ini dia. Aksin dari 0,223814. Sama jawabannya. 12,93 derajat. Artinya, cross product juga bisa kita pakai buat mencari sudut antara dua buah vektor. Tapi lebih ribet. Kenapa? Karena yang kita harus mencari besarnya dulu. Ya. Karena cross product pasti hasilnya vektor. Sedangkan matematika hanya pakai besar. Oke? Paham ya? Nah, jadi dot sama cross sama-sama bisa dipakai buat mencari sudut antara dua vektor. Di cross product ada yang namanya ini. Yang namanya aturan tangan kanan. Pernah dengar? Belum sih. Serius? Di SMA? Right hand rules? Kayak gimana?
Yang biasanya dulu kalau di SMA ya, waktu belajar magnet, pernah kan yang gini-gini. Nah, ini. oke, karena di SMA itu dipakainya waktu kita belajar magnet, banyak anak SMA yang menganggap aturan tangan kanan itu buat magnet. Salah. Aturan tangan kanan itu buat semua persoalan yang berkaitan sama cross. Magnet salah satunya. Macam-macam kan, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini kan. Yang paling mudah yang begini. Jempol, 4 jarinya kita buka aja yang paling gampang. Oke, ini telapak tangannya. Oke. Nah, cara makainya gimana? Jempol kita harus arahkan ke vektor sebelum tanda cross. 4 jari kita harus arahkan ke vektor setelah tanda cross. Telapak tangan kita arahkan ke yang namanya vektor hasil. Contoh, tadi kita punya apa? Vektor D itu adalah perkalian dari vektor A cross vektor B, betul? Berarti kan sebelum tanda cross vektor A, di jempol arahkan ke vektor A. Setelah cross apa? Vektor B kan? Maka jempol arahkan ke B. Telapak tangan hasilnya adalah D kan? Berarti telapak tangan vektor D. Contoh, tadi kita punya gini kan ya? Vektor A tadi gini gambarnya kan? Kita anggap aja tadi vektor A gini, vektor B-nya gini. Betul gitu tadi kan ya? Tadi sudutnya adalah 12,93, betul ya? Nah, berarti jempol arahkan ke A. Tet. 4 jari arahkan ke B. Tet. Telapak tangannya masuk ke dalam iPad kan? Masuk itu, kalau di gambar 2 dimensi simbolnya cross apa dot? Kalau masuk bidang? Cross. Maka dia simbolnya silang. Ini vektor D-nya. Nggak kelihatan karena dia 3D. Nah, ini cara kita menggunakan tangan kanan. Nah, di cross product, jadi ada yang namanya apa ya? Aturan dasar cross product. Cross product. Oke. Yang pertama, pada cross product, vektor hasil selalu tegak lurus dengan vektor pembentuknya. Karena ini D sama dengan A cross B, berarti vektor D kan hasil ya, harus tegak lurus dengan vektor A. Karena A adalah pembentuknya kan, dan bukan atau tapi dan. D juga harus tegak lurus dengan vektor B. Paham? Oke, jadi D tegak lurus sama A, D tegak lurus dengan B. Dan ya, bukan atau ya. Bukan sama dengan dan. Dan artinya kedua ini harus terpenuhi. Paham? Oke. Aturan kedua, vektor pembentuknya tidak harus saling tegak lurus. Di sini siapa yang membentuknya? A sama B kan? A dengan B tidak harus saling tegak lurus. Berarti boleh nggak kalau A sama B-nya tegak lurus? Boleh. Boleh. Boleh nggak A sama B-nya nggak tegak lurus? Boleh. Paham ya? Jadi nggak ada ketentuan A sama B yang tegak lurus. Boleh iya, boleh nggak. Yang wajib itu D harus tegak lurus sama A dan D tegak lurus sama B. Itulah vektor. Gampang ya? Jadi kita udah kenal vektor, gimana cara ngitung besarnya, ngitung arahnya, terus operasi matematikanya. Nah, kalau ini udah paham, baru kita masuk ke materi fisikanya nih. Materi pertama, kalau kan waktu minggu pertama pasti dikasih lihat SAP kan? Materi UTS, vektor nggak akan ada soal UTS yang cuman kayak gini doang. Kalau punya Piuki nggak? Piuki punya soal-soal. Nah, kalau lihat di Wiki kan ada keterangannya UTS ya. Nggak pernah soal UTS vektor doang. Tapi pertama soal UTS adalah bab 1, yaitu adalah kinematika. Nah, ini materi fisikanya nih baru. Kinematika. Ini bab 1-nya. Oke.
Pernah dengar kan Dea? Pernah. Kinematika di SMA apa itu? Kinematika tuh Belajar tentang apa? perpindahan, Belajar tentang perpindahan, perubahan jarak, perubahan jarak. pindahan Oke. Kinematika belajar tentang secara umum tentang jarak, perpindahan, terus kecepatan. banyak dong. Kalau diringkas belajar tentang apa? Perubahan jarak, Perubahan jarak. Belajar tentang gerak. 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 Pernah dengar nggak dinamika? Pernah. Belajar tentang apa? Dinamika kalau nggak salah tuh gerak apa sih, melingkar gitu ya. Gerak juga dong berarti. Iya. Sama dong dengan kinematika. Sama belajar gerak. Cuma setahu saya kinematika tuh satu dimensi. Pernah dengar mekanika? Mekanika pernah. Belajar tentang apa? Apa ya? Gerak juga. Gerak juga. Kinematika, dinamika, mekanika itu tiga-tiganya belajar tentang gerak benda. Tapi kalau sama-sama belajar tentang gerak, kenapa harus dibedain kan? Itu ada bedanya. Bedanya apa? Kalau kinematika itu dia mempelajari gerak benda tanpa memperhatikan bukan penyebab geraknya. Apa itu penyebab gerak? Gaya. Jadi kalau di kinematika kita tidak sama sekali tidak kita singgung gaya. Contoh, ada 3 mobil lagi bergerak. Mobil pertama gerak karena didorong, mobil kedua gerak karena ditarik, mobil ketiga gerak karena ditabrak. Tiga-tiganya gerakan. Secara kinematika ngerjainnya sama. Karena kinematika nggak peduli dia gerak kenapa. Yang pasti gerak ya udah kita kinematika sama ngerjainnya. Ya itu kinematika. Dinamika sama mempelajari tentang gerak benda tapi penyebabnya juga dan juga penyebabnya. Jadi kalau tadi ada 3 peristiwa mobil bergerak, ditabrak, ditarik sama didorong, secara kinematika sama kan ya? Secara dinamika beda karena penyebabnya beda. Kalau mekanika mempelajari gerak benda dan penyebabnya dan energinya dan momentumnya dan rotasinya. Kalau dia berputar kan udah memutar kan ya. Jadi artinya kalau mekanika itu dia melihat suatu peristiwa gerak secara detail. Jadi ketika tadi ada mobil bergerak nih 3 ya, ditabrak, didorong, ditarik, tabrak. Secara mekanika kita harus lihat gerakannya gimana, gaya apa aja yang terlibat, gimana energinya, berubah nggak energinya, berubah dari apa ke apa. Oh ini ada tabrakan, berarti ada momentum yang perubahan momentumnya kan. Oh rodanya muter juga nih, rotasinya gimana pengaruh terhadap gerakannya, banyak. Jadi kinematika cuma belajar gerak, dinamika selain gerak belajar gaya. Kalau mekanika belajar semuanya. Nah, kalau dia udah lihat silabus SAP, materi awal sampai nanti buat persiapan UTS, itu sebenarnya mekanika. Kalau dibaca. Karena dia pertama itu kan kinematika, setelah itu dinamika, setelah itu energi, setelah itu momentum, setelah itu kalau ada rotasi, lupa. Dinamika rotasi. Saya nggak tahu itu masuk apa enggak. Jadi sebenarnya materi UTS itu adalah mekanika. Tapi nggak bisa kita belajar mekanika tanpa memahami dinamika. Kita nggak bisa belajar dinamika tanpa memahami kinematika. Artinya kita harus belajar dari yang paling sederhana itu kinematika. Oke, jadi kita coba belajar gerak doang ya. Gayanya sama sekali nggak kita lihat. Nah, kenapa tadi kita di awal belajar vektor? Karena di semua bab yang akan kita hadapi nanti di kedepannya ada vektornya. Kinematika ada juga. Ada vektor, berarti ada arahnya kan ya? Nah, yang harus pertama kali dipahami sama dia adalah dia harus bisa membedakan mana yang disebut sebagai komponen vektor di kinematika, mana yang disebut sebagai komponen skalar di kinematika. Harus bisa ngebedain ini dulu. Karena kalau kita belum bisa ngebedain mana vektor, mana skalar, wah susah ini. Oke? Oke, yang pertama. Tadi kan saya udah bilang ya, kinematika itu cuma belajar gerak. Berarti benar-benar cuma fokus ke gerak benda. Nggak peduli gayanya, nggak peduli energinya, nggak peduli tabrakannya, nggak peduli. Maka dari itu, kinematika itu besaran yang kita pelajarin cuma dikit. Yang pertama, ada yang namanya jarak. Temennya namanya perpindahan.
Dua-duanya satuannya meter. Betul? Setara dong berarti kan? Pertanyaan saya adalah, mana yang vektor? Jarak atau perpindahan? Perpindahan. Yakin? Yakin. Oke. Yang vektor adalah perpindahan. Perpindahan itu vektornya, jarak adalah bagian skalarnya. Simbolnya apa? Delta. R vektor. Oke. Bisa diganti jadi delta X vektor, atau delta Y vektor, atau delta Z vektor. Tergantung dia geraknya ke sumbu apa. Kalau jarak, delta R biasa, nggak pakai vektor. Di SMA sebutnya S, ya nggak sih? Nah, Dea udah bisa belum ngebedain bagaimana ngitung jas sama perpindahan? Bisa. Coba ya, kita kasih contoh. Karena banyak yang salah. Perpindahan. Coba aku contoh. Nih, anggaplah awalnya Dea di titik A. Terus Dea berjalan ke arah timur, ke arah kanan, sejauh 4 kilometer. Sampailah Dea ke titik B. Oke. Dari B dia jalan lagi ke arah selatan, ke arah bawah. Sejauh 3 kilometer. Sampailah Dea ke titik akhir, titik C. Oke. Pertanyaan saya, perpindahan Dea dari A sampai C itu gimana? Jarak yang ditempuh Dea dari A sampai C itu bagaimana? Oke, jawab. Gampang kan? Langsung di sini. Sini aja, kalau salah apa? Kalau saya biasanya dulu di SMA diajarin kalau misalnya kita perpindahan tuh kita lihat arahnya. Karena ini itu bisa dibentukin segitiga, jadi dia tuh pakai Pitagoras. Jadi untuk nyari C sama dengan akar. C itu apa? Eh, C itu apa? C itu hasilnya. Jaraknya. Jaraknya. Apa perpindahannya? Perpindahannya Oke. itu adalah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Jadi? Itu jadinya 5. 5. Terus, 5 apa? Oh, 5 kilometer. 5 doang. Oke. Terus kalau misalkan Jarak. kita jarak itu tuh dia nggak ngeliatin arahnya. Jadi kita tuh lihat seberapa jauh dia itu bergerak. Ya. Jadi 4 kilo ditambah 3 kilo. Jadi 7 kilo. ya, yakin nih? Yakin. Betul. Gak mau dibalik? Gak mau dibalik? Enggak. Oke. Kita dari mulai yang perpindahan dulu deh ya. Perpindahannya berapa? 5 kilometer. Iya. Yakin benar? Yakin. Jawabannya? Salah. Oh, salah. Tahu kenapa salah? Tahu kenapa salah? Tahu? Iya. Oke. Tadi kan di awal dia udah tahu. Perpindahan itu apa sih dia? Vektor apa skalar? Perpindahan itu vektor. Apa itu vektor? Besaran Besaran yang memiliki nilai dan arah. Sekarang saya mau tanya, 5 kilometer. Vektor apa skalar? Oh iya, itu tuh skalar kok. Jadi masa jelas-jelas dia tahu itu vektor, tapi jawabnya skalar. Salah dong. Oh iya. Oke, terus gimana dong jawabnya? Harus pada arahnya. Atau kita bisa gunakan matematik. Kan gini nih, dari A ke C itu kan dia ke kanan 4, ke bawah 3. Betul nggak? Berarti sama aja. 4 ke kanan, 4I, 3 ke bawah, min 3C. Udah ini jawabannya. Ini perpindahannya. Karena perpindahan vektor jawabannya vektor. Kecuali soalnya minta hitunglah besar perpindahan. Berarti kan dimutlakin ya, bener nggak? Akar dari 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Baru benar. Jadi kalau pertanyaannya vektor, default kita jawabannya vektor. Kecuali dia ada yang bilang hitunglah besar vektornya. Oh, ini tadi ditanya apa berarti? Kan emang saya tadi bilang besar perpindahan. Saya nggak ada mutlaknya kan? Oh iya. Perpindahan. Jadi jangan berharap. Tapi tadi saya nggak bilang vektor perpindahan. Ya nggak akan mungkin soal bilang vektor perpindahan. Kenapa? Karena dari awal dia udah tahu perpindahan itu vektor. Jadi nggak mungkin kalau di ujian dia hitunglah vektor perpindahan. Jadi bilangnya hitunglah perpindahannya. Paham? Jadi kalau karena udah tahu perpindahan itu vektor, maka defaultnya harus vektor. Tapi kalau dia bilang soalnya hitunglah besar perpindahan, baru angkanya aja. Ngerti? Sekarang jaraknya benar nggak 7 kilo?
Benar. Jarak benar, karena definisi jarak itu adalah total panjang lintasan yang ditempuh. Oke, berarti coba perhatikan. Banyak yang salah. Banyak yang berasumsi kalau jarak itu adalah besar perpindahan. Jawabannya salah kan? Beda kan? Jarak belum tentu besar perpindahan. Jarak akan sama dengan besar perpindahan kalau bendanya bergeraknya hanya ke satu arah. Ke kanan terus atau ke kiri terus. Kalau dia geraknya kemana-mana nggak akan sama. Paham ya? Ya itu yang pertama. Yang kedua, besaran kedua, ada yang namanya kecepatan, ada yang namanya kelajuan. Mana yang vektor? Kelajuan. Yakin? Nggak mau dibalik? Iya, yakin. Yakin? Kelajuan vektor, kecepatan skalar. Betul? Jadi yang vektor adalah kecepatan. Kecepatan itu vektor. Kelajuan itu skalarnya. Simbolnya sama. Sama-sama simbol V, tapi ada vektornya. Kelajuan nggak pakai vektor. Kalau nanti misalkan pakai buku teks yang bahasa Inggris, kecepatan tuh yang namanya velocity. Kelajuan tuh yang namanya speed. Oke, paham ya? Misal nanti di soal ujian nih ya, ada misalkan ya, sebuah mobil bergerak, anggaplah gerak ke kanan. Terus pertanyaannya adalah hitunglah kecepatan mobil tersebut. Terus dia jawabnya 10 meter per second. Kira-kira itu benar apa salah? Kecepatan? Iya, 10 meter per second. Salah? Salah, karena salah. Angkanya mana? Karena dia nggak bilang besar kecepatan, dia bilangnya hitunglah kecepatan kan. Artinya saya udah bilang kalau kita tahu itu vektor, maka defaultnya jawabannya harus vektor. Kecuali soalnya bilang ada kata-kata besarnya. Paham ya? Ngerti? Nah, kecepatan dan kelajuan ada dua jenis deh. Yang pertama namanya itu adalah kecepatan rata-rata. Singkatnya V average. Apa rumusnya deh? Tahu? Perpindahan dibagi selang waktu. Oke. Karena kecepatan vektor, pakainya vektor juga perpindahan. Paham? Yang kedua namanya adalah apa? Kecepatan sesaat. Disingkatnya V saat T tertentu. T ini dapat 3 jadi angka. 5, 7, paham? Apa rumusnya deh? Nah, ini ada beda nih. Menggunakan turunan. Turunan terhadap waktu dari posisi. R doang posisi. Kalau delta R bisa perpindahan bisa jarak tergantung itu apa enggak, oke? Kelajuan juga sama. Ada kelajuan rata-rata, ada kelajuan sesaat. Bedanya kalau kelajuan kan skalar, maka pakainya juga skalar dong, jarak. Paham ya? Oke, besaran ketiga yang kita pelajarin untuk kinematika adalah percepatan. Itu vektor. Skalarnya namanya adalah perlajuan. Percepatan simbolnya A, vektor. Perlajuan juga simbolnya A, tapi nggak pakai vektor. Oke. Percepatan dan perlajuan ada dua jenis. Ada yang namanya percepatan rata-rata, disingkatnya A, average, yaitu adalah delta V, V-nya V kecepatan, dibagi selang waktu. Yang kedua adalah percepatan sesaat. Percepatan saat itu. Disingkatnya A dalam kurung T. T-nya dapat diganti berapa kan? Tergantung soalnya kan ya. Yaitu adalah turunan terhadap waktu dari kecepatan. Perlajuan juga sama. Bedanya dia menggunakan kelajuan. Udah, secara overall, kinematika cuman belajar 3 besaran aja. 3 besaran vektor dan 3 besaran skalar. Udah. Kenapa simple? Karena dia cuma belajar gerakannya doang. Nggak belajar gaya sama sekali. Energi apalagi nggak ada. Oke? Nah, coba perhatikan deh. Kalau dia perhatikan, ketiga besaran ini terkait. Kalau dia punya R,
dia akan dapat perpindahan, ya kan? Tinggal dideltain kan ya. Kalau dia punya R, dia akan dapat V, betul? Tinggal diturunkan. Kalau dia punya V, dia dapat A. Tinggal diturunkan kan ya. Jadi kalau gitu, kalau kita punya dikasih posisi, kita turunkan sekali, maka akan mendapatkan fungsi kecepatan, betul? Oke. Kalau kita punya V, diturunkan sekali, dia dapat fungsi A, betul? Pertanyaannya, bisa nggak kalau dibalik? Saya punyanya A, tapi mencari V. Bisa nggak? Bisa. Diapain? Kalau lawannya turunan apa ya? Apa? Eh, Lawan turunan? inverse. Kok inverse? integral. Integral. Berarti kalau dari A, mau cari V dinaikin. Naikin itu namanya integral. Jadinya V. V juga dinaikin lagi. Jadinya ntar N. Artinya, mereka tuh terkait. Berarti apa? Pada dasarnya, dia itu nggak butuh dikasih tahu tiga-tiganya. Ya nggak sih? Cukup dikasih tahu satu fungsi di antara R, V, atau A, maka dia akan dapat tiga-tiganya dengan cara diturunkan atau diintegralkan. Kita contoh dulu deh. Kita punya kan A itu kan dV per dt. Betul? dV per dt kan? Kalau saya kali silang, jadinya apa? Kan A itu adalah dV per dt. Saya silang jadinya A dt sama dengan dV. Betul? Begitu? Sama kan? dt sama dv itu namanya operator. Operator integral. Tidak ada artinya, D. Supaya dia ada arti gimana? Supaya dia ada arti harus dikasih pasangan operatornya, yaitu si cacing integral. Jadi kedua ruas diintegralkan. Paham? Supaya ada artinya. Kalau ADT sama dengan dv nggak ada. ADT nggak ada artinya. Tapi kalau cacing atau integral ADT aja. Berarti A diintegralkan terhadap T. Ini berarti artinya 1 diintegralkan terhadap V. Paham? Tapi kalau nggak ada cacingnya, nggak ada artinya. Yang namanya integral butuh batas kan? Karena di ruas kiri itu dt, batasnya T dong. Ya nggak? Ini kan ADT kan? Berarti dari T mula-mula, anggaplah T awal, sampai T tertentu. Betul? Ini dV. Ini batasnya V dong. Dari V mula-mula, sampai V tertentu. berarti batasnya itu yang selalu di akhir ya? Maksudnya? Kenapa batasnya bisa T membuah sama T? Ya, karena ini dt, operatornya. Berarti sesuai operator. Iya dong, masa dt ini batasnya X? Nggak mungkin. Jadi kalau ini T, batasnya X. T lagi. Kalau ini X, batasnya X lagi gitu. Sesuai dengan batas ininya. Ini operatornya apa? Kalau ini misalnya integral ADX, berarti batasnya X. X1, X2 gitu. Paham? X0, XT gitu kan. Kalau ini kan dv, jadi V0, VT. Paham? Dia tahu nggak integral ADT itu hasilnya apa? Nah iya, nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Kenapa saya nggak tahu? Orang saya nggak dikasih tahu A-nya gimana. A-nya nggak tahu, nggak dikasih tahu, ya udah saya juga nggak bisa nentuin integralnya. Paham? Kalau integral dv apa deh? 1 dv, ini kan berarti kan ya? Integralnya apa? Nggak tahu juga. Lo nggak tahu juga, coba. Kalau integral x dx apa? Setengah x kuadrat plus konstan, betul? Berarti kan kenapa gini kan? Kalau integral 1 dx 1/2. 1 per 2/3. ngaco, ini kan sama aja 1 dikali x pangkat 0 kan? 1/1 ya? Berarti 1 dibagi 0 ditambah 1, x 0 ditambah 1 plus konstan. Jadinya x, ya nggak sih? Betul? Ya kan? 1 kali x kan x kan? Berarti integral 1 dx adalah x, betul? Integral 1 dv v, gampang kan? Batasnya nggak usah plus c kan, karena dia ada batas kan? Betul? Paham ya? Dapat kan di matematika di SMA? Dapat. Oke. Sama aja apa? Batas akhir, batas atas dikurangin batas bawah. Betul? Dapat dong V-nya. Berarti V saat T itu adalah V mula-mula ditambah integral A dt. Paham? Paham. Begitupun kalau kita lanjutin. V itu kan dr per dt kan? Betul nggak? Kalau kita pakai, kita dapatnya R kan? Bisa ya? Tapi ngerti? Jadi ketiga besaran ini terkait semua deh.
Jadi kita nggak harus tahu tiga-tiganya, cukup dikasih tahu satu aja di antara R, V, atau A, maka dengan bantuan turunan dan integral dapat tiga-tiganya. Oke, nah itu konsep dasarnya. Sekarang, pertanyaan sederhana. Apa yang pertama kali dianalisa apabila mengerjakan soal kinematika? Jadi ini, misalkan dia ada soal kinematika, soal benda bergerak. Apa yang pertama kali dia harus analisa, harus cari tahu kalau ketemu soal kinematika? Menurut dia apa? Pergerakannya kemana, Arahnya. arahnya. Yakin itu? Jawabannya bukan yang itu. Jadi kalau kita ketemu soal kinematika, yang pertama kali kita harus tahu adalah kita harus tahu jenis geraknya itu apa. Oke. Kita lagi belajar gerak lurus kan, betul? Betul? Ya, betul kan ya? Lagi belajar gerak lurus kan? Di SMA, gerak lurus itu ada berapa jenis? Beraturan sama nggak beraturan. Berarti ada dua, GL, B sama GLBB. Oke, yang pertama adalah GLB. Gerak lurus berubah beraturan, betul? Beraturan dong ya. Apa ciri-cirinya? Kecepatannya konstan, tidak berubah-ubah. Kecepatan konstan berarti percepatannya harus 0. Yang kedua, GLBB. Ciri-cirinya kecepatannya itu berubah-ubah, tapi perubahannya itu konstan kan? Berubah-ubah artinya fungsi, benar nggak sih? Betul? Fungsi, karena dia bukan angka tapi fungsi. Tapi walaupun V-nya fungsi, A-nya itu berupa konstanta. Konstanta itu artinya apa? Angka. Jadi kalau GLBB, perubahan A-nya itu berupa angka. Oke? Nah, di SMA cuma tahu 2 kan? Padahal di kuliah ada 3. Yang ketiga apa tahu nggak? Yang ketiga itu adalah gerak lurus tidak beraturan. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu, bentuk F-nya itu fungsi, A-nya juga merupakan fungsi dari waktu, fungsi T. Jadi yang pertama kali kita analisa kalau ketemu soal kinematika adalah kita harus tahu kinematika kita itu gerak apa. GLBK, GLBB atau tidak beraturan. Tahu dari mana? Jangan lihat dari V. Lihatnya itu dari A. Paham? Lihat A-nya dulu. A-nya itu apa? A-nya itu 0, A-nya itu konstanta, atau A-nya fungsi waktu. Paham? Kenapa? Kenapa kita harus tahu jenis geraknya? Karena cara mengerjakannya beda. Apabila kasusnya itu adalah kasus GLB atau GLBB. Tahu dari mana? A-nya. A-nya itu 0 atau A-nya angka. Konstanta itu artinya angka selain angka 0. Oke? Kalau udah yakin nih, oh soal ini kinematika dengan A-nya angka. Oke? Sesusah apapun soal kinematika, kalau kita udah tahu soalnya adalah GLB atau GLBB, dia cukup gunakan ini. Gunakan rumus dasar kinematika di SMA. Ada 3 kan ya? Yang pertama apa? V akhir, VT sama dengan V mula-mula ditambah A delta T, ada kan? Yang kedua, delta R atau jarak atau S kan? Itu adalah V mula-mula delta T ditambah setengah
A delta T kuadrat. Yang ketiga, kalau kita digabung ini, jadinya, nah, VT kuadrat sama dengan V mula-mula kuadrat ditambah 2A delta F. Sesusah apapun, kalau dia udah yakin dia GLB atau GLB, pakai 3 rumus ini pasti benar. Pasti benar. Permasalahannya adalah, di kuliah TPB bisa aja kasusnya yang ketiga kan? Nah, gimana kalau kasus yang ketiga? Nah, apabila kasusnya itu adalah kasus gerak lurus tidak beraturan. Tahu dari mana? A-nya merupakan suatu fungsi waktu. Dia itu dari A ya. Kalau dia udah tahu dia A-nya fungsi, nah, saya akan kasih saran ini. Jangan sekali-kali menggunakan rumus dasar kinematika. Jangan pakai ini. Dapat nggak ada angkanya? Dapat. Pasti salah. Pasti salah. Karena 3 rumus yang biasa dia tahu di matematika, di SMA, itu hanya didesain hanya untuk GLB, GLBB. Selain itu pasti salah. Terus gimana dong kalau nggak boleh pakai itu? Nah, nggak ada cara lain selain kita harus menggunakan konsep turunan dan integral. Harus balik ke konsep dasar yang ini. Ngerti? Jadi, kalau dia udah tahu kasusnya tidak beraturan, jangan sekali-kali pakai ini walaupun dapat angkanya pas salah. Mau nggak mau kembali ke sini. Paham? Oke, itu konsep dasar. Sekarang kita coba latihan soalnya. Nah, kita belajar vektor kan ya. Kita belajar vektor. Nah, oke. Coba dikerjain deh ya. Vektor A, vektor B. Yang A minta apa? Besar ya. Gampang ya? Ini masih level tutorial ya, masih bukan level UTS. Kita belum satu UTS, cuman kita akan sampai sana. Kalau misalkan belajar fisika tuh kan harus ngerti konsep, gimana cara kita ngerti konsepnya, Pak? Gitu. Belajarnya jangan langsung rumus jadi. Itu sih masalah saya waktu SMA. Jadi kemarin waktu pretest tuh kan kayak konsep gitu ditanya. Jadi karena saya terbiasa diajarin ngafal, jadi nggak ngerti kalau misalnya diubah gitu. Iya, karena di SMA memang kalau fisika itu diajarnya ya hafalin rumusnya aja kan. Kalau kuliah nggak bisa gitu. Jadi misalkan dikasih di kelas tuh seperti ya, tadi saya ajarin. Kita di ujian nggak akan kayak gitu. Lebih susah lagi gitu. Kalau kita belajarnya cuma hafalan, ketemu soal ujian pasti kaget. A kali B serta sudut yang diapit oleh A dan B. Ya. Itu dulu A dot B deh, A dot B berapa? Pakai cara yang tadi. Boleh, mau pakai cara cepat SMA juga boleh. Mau pakai cara SD juga boleh. Terserah. Yang penting dia udah tahu cara basicnya. Karena cara basic ini nggak akan lupa. Walaupun udah lama pasti basicnya tahu. Pasti tahu. Serta sudut yang diapit oleh A dan B, maksudnya berarti Katanya. yang Itu dong, akrosnya belum? Oh ya. Jadi ini jadi ini hasilnya ini ya. Oke, lanjut. Akros. Jadi saya tadi ngajarinnya pakai cara basic. Kalau dia mau pakai cara cepat boleh. Mau pakai cara SMA juga boleh. Tidak kan harap, cuman masalahnya kan udah kita tahu. Cara SMA itu kebanyakan cara cepat dan dia tricky banget. Jadi cara dia tricky banget tuh. Kalau kita lupa cara triknya, ngetriknya, langkahnya itu susah. I min J plus 2K. Crossnya mana? Oh ya. C plus K. Berarti I kali I 0. Mana I kali I? I kali J. Jadi berapa?
IJ K K. I kali K. tambah berarti ya. I kali K J. Min Jangan J. min J dalam kurung min J. Min J kali J. Min J kali J. Min J cross J. Nol. Kan dia sinus kan? Oh ya. Yang sama nol. Min J cross K. Min J cross K min I ya. J cross K kan I. Min I. Betul. Udah. 2K cross 2K cross J. K cross K J cross J. min I. Berarti min 2 min 2I boleh. Oke. 2K cross K. No. Nol. Udah. Berarti K sama K ada nggak Kak? Nggak ada ya? Berarti K min J min 3I. Bener nggak? Coba ya. I min J plus 2K, J plus K. I cross J, K. I cross K, min J. Min J cross J, 0. Min J cross K, min I. Oke. K cross J, K cross J, K cross J, K cross J min I ya. Min 2I, K cross K, 0. Oke, sudah ini. Nah, ini adalah A cross B. Sekarang, saya tanya. Mau pakai mana? Mau pakai dot boleh, mau pakai cross boleh. Yang gampang? Dot. Oke. Berarti anggap kalau misalkan A dot B itu C, Boleh. kayak gitu Boleh, ya. gitu aja. C sama dengan pakai vektor nggak kalau dot? Oh ya. Enggak dong, karena dot maksudnya harus skalar kan? C sama dengan A dot B. Berarti pakai yang cos tadi itu kan Pak ya? Iya. Besar A kali besarnya B dikali cos theta. Oke, tadi bawah aja kenapa gitu? Oh iya sih. Nah, C-nya berapa tadi? 2 ya? Mana? Oh ya. Dot. 2 sama dengan Besarnya A? Besarnya A akar 6 akar 6 kali besarnya B akar 2 akar 2 dikali cos theta. Berarti dapat cos theta-nya kan? Iya, cos theta sama Berarti dengan 2 per dibagi akar 6 kali akar 2. Kalau nanti tidak pakai kalkulator, jawabnya gini aja. Berarti tetanya itu adalah cos inverse dari 2 dibagi akar 6 akar 2. Udah, ini udah bener kalau nggak pakai kalkulator. Tapi kalau pakai kalkulator harus dicari. Nah, kalkulator. Jadi tergantung itunya. Kalau kita nggak bawa kalkulator kan kuis ya, kayak gini kuis. Nggak lupa bawa kalkulator nih, udah begini udah bener harusnya. Kalau nggak ada pilihan karena kita nggak bisa pakai kalkulator. Tapi kalau ada ya diselesaikan. Kalau ada 2 dibagi akar 6 kali akar 2. 54,74 derajat. Oke, lanjut. Nah, itu baru pertanyaan Berapa B. panjang proyeksi? Tadi apa? Panjang proyeksi berarti yang cosnya kan? Vektor A terhadap B berarti dia minta A cos theta. Kan kalau tadi kan? Yang tadi di awal yang namanya B proyeksi itu B cos theta. Artinya panjang proyeksi B pada A. B cos theta tuh B proyeksi. Ya, kan dia mintanya panjang proyeksi A pada B kan? Berarti dia minta A proyeksi kan? Panjang A terhadap B kan? Berarti dia mintanya A cos thetanya. Berarti A proyeksi sama dengan A besar A kali cos theta. Berarti lambangnya A cos theta. Proyeksi sama dengan besar A dikali cos theta. Besar A ya dikali cos theta. Udah, tadi besar A-nya ada. Akar 6 ya. Akar 6 atau akar 2? Akar 6. Cos theta ini kan ya? Akar 6 dikali 2 dibagi akar 6 per akar 2. Boleh dicoret? Coret, boleh. Maka 2 dibagi akar 2. Udah. Oke, sekarang D. Tunjukkan atau dia buktikan kan ya? Buktikan kalau kita punya vektor D. Vektor D baru nih. Vektor D itu apa? Dia bilang vektor D itu adalah vektor A dikurang dalam kurung vektor A dot B topi. Bukan B vektor ya. Ini B topi kan? B topi itu berarti yang tadi. B topi tadi apa? Arah ya? Iya, arah. Vektor dibagi besar kan? Oke, dikali dengan B topi. Kalau
buktikan kalau dia tegak lurus dengan B vektor. Gimana caranya? Cari Ya, dulu D. cari dulu D-nya betul. Cari dulu dalam kurung. Coba cari A dot B topi. Berarti cari dulu B topinya ya. B topinya apa? B top itu kan B vektor dibagi besar B. B besar. vektor dibagi Oke gini, mutlak. bukan dibagi Heeh. B mutlak. Nih, Ya. Jadi bentar, jadi B vektornya apa? akar. B vektor J plus K. Oh, yang belum. Itu Ya, besarnya berarti ya yang ya kalau yang udah di angka J itu plus plus K dibagi besarnya. besar berapa tadi? Akar 2. Akar 2. Oke, ini udah yang ini. Sekarang hitung A vektor dot B topi, betul? Hitung A vektor dot B topi. A vektor dot B topi. B topi. Berarti A-nya itu apa tadi ya? A-nya tadi ada di sini. 1 min 1 2. 1 min 1 2. plus 1 2. I min 1 J plus 2 K. 1 I min 1 J plus 2 K. Kalinya gini. Boleh. Dot. Masukin B topinya. J plus K per akar 2. Oke, akar 2-nya boleh keluar ya? Sama dengan 1 per akar 2, betul? Oh, boleh dikeluarin. Boleh. Kan diangkat. I cross J. I J K. Dot. I dot J. Oh iya. I dot J. Kalau misalkan sama dia tuh beda. Dulu. Kan ini kan dia di dalam kurung dong. Oh. Ya kan? Oh iya. I dot J. Yang 0 1 itu ya. I dot J. Kalau misalkan dia itu dot, itu kan cos. Ya. Kalau cos itu 90, berarti kalau beda tuh 0. Ya, I dot J 0. I dot K juga 0. Berarti min J sama ini min 1. Ini sama ini 0. 2K kali J 0. 2K kali K 1. 2. Jadi plus 2. Jadi berapa? 1 ya? 1 per akar 2 betul? Jadi 1 per akar 2. Nah, sekarang yang ini. Ini dikalikan B. Ini nggak ada tanda apapun ya? Nggak ada plus kan? Nah, terus ini berarti A dalam kurung. A. Dalam kurung. Salah. Kurung buka. Kurung buka. Kurung buka. Gini. Ya, A. Dot. A vektor. Dot B topi. Oh, yang dikali Ya, tadi. Oh. Kurung tutup kali B topi ya. Oke. Kita mendengar. Berarti ini satu per akar 2 dikali B topinya masukin. Jadi ini namanya perkalian antara skalar dengan vektor. Udah. Jadi 2 ya, setengah ya. Setengah dalam kurung J plus K. Oke. Nah, sekarang yang ini kali dikurang. Ini A dikurang kelito. Gitu. A dikurang ini. Ya, dalam kurung. A-nya tuh berarti yang I itu. A-nya yang ini. I min J plus 2K. Oke, dikurangin. Kurangin 1 per 2 J plus K. Saya nggak boleh bawa ke depan, Pak ya? Oh, enggak. Kan namanya 1 I. Dikurang ada I-nya enggak? Enggak ada ya? Nggak ada. I. Terus tengahnya? Tadi kan ini enggak ada I kan? Kan kalau penambahan Oh iya, nggak I aja. kan? I sama enggak ada I kan? Berarti I. Min J. Min 1. Oh iya, kurang setengah J. Min setengah. Min 1. Dikurang setengah J. Min 3 per 2 J. Min 3 per 2 J. 2K dikurang setengah K. 2 kurang setengah? 2 kurang setengah, 2 per 2 kurang 1 per 2, 1 per 2. 2 kurang setengah, 4 per 2 dong. Oh iya, per 2. Jadi 3 per 2 ya? Plus 3 per 2K. Nah, inilah yang disebut sebagai vektor D. Betul ya? Ya, karena tidak lurus. Sekarang kita mau buktikan apakah benar vektor D dengan vektor B tadi ya? Jadi B ya? B kan? B itu adalah J plus K.
Apakah dia tegak lurus? Gimana cara buktinya? Jabarin. Apakah dia tegak lurus? Tegak lurus tuh syaratnya apa sih? 9. Apanya? Sudut tetanya ya? Sudutnya. Tetanya harus 90. Ini adalah cara ngebuktikannya, syaratnya. Ya udah, kita harus buktikan benar nggak tetanya 90. Bisa pakai dua cara. Kalau kita mau pakai cara dot, betul atau tidak kalau D di dot produk dengan B hasilnya 0, ya kan? Kalau terus kan? Ya kan kos. Nah, ini yang pertama nih, tentunya kita pilih salah satu aja, kalau pilih dua-duanya, atau benarkah kalau D di cross dengan B, gitu ya? Kalau kita hitung besarnya, ya, terus dibagi, belum, dibagi besarnya D, dikali besarnya B, hasilnya 1. Kan ini kan sama aja. DB sin theta kan? Tadi loh. D cross B. Ini kan ya? Sama dengan D B sin theta. Benar nggak? Berarti kalau kita mau bikin defend dulu, dia tahu kan? Kok. Nah, tinggal pilih. Mau ini apa yang ini? Yang depan. Coba buktiin. Benar nggak D cross B itu 0? Terus D cross B. D cross. Kalau hasilnya 0, berarti terbukti kan? Berarti kan cosnya harus 0 kan? Cos 0 90. I min 3/2 J pasti. B. I kali I kan nggak ada, jadi 1 min 3/2 J dikali J 1 min 3/2 kok 1 ya? I kali mana? I kali 0 ya? Ya, 0. 0. Ya udah. Berarti kesimpulannya, karena D cross B sama dengan 0, maka cos tetanya sama dengan 0 kan? Berarti tetanya adalah 90 derajat. Berarti ini kasusnya adalah terbukti. Paham? Oke. Nah, sekarang contoh soal yang kinematikanya. Ini ada soal dari kelas lain ya. Kita coba dulu. Bapak ngajar di TB. Ngajar. Saya ngajar STL juga sih. Bentar. TPB, Pak. Ya, Mbak Enci. Nah, ini soal dari kelas lain ya. Bentar ya. Eh, Memang kita belum bisa kerjain semua karena ini masih yang basic. Kita kerjainnya yang sudah bisa kita kerjain. Oke, nah, salah. Kita masih belajar kinematika yang basic ya, yang dasar, sehingga kita belum bisa kerja semua. Oke. Ini kelas yang lain ada yang udah sampai PR. Oke, soal seperti ini. Penerjun payung bergerak turun dari ketinggian 500 meter, bayangin, dari permukaan tanah, dengan percepatan, ini adalah udah gabungan nih, percepatannya ini bukan gravitasi, itu udah A total ya. Ini udah A totalnya. Tentukan waktu sampai ke tanah. Anggaplah ketika dia terjun, kan kayak gini ya. Ya ini orang kan terjun ya. Ini 5 meter kan. Anggaplah ini ketika T sama dengan 0. Kita mau tahu ketika nyampe sini berapa. Oke? Oke.
Hitunglah kecepatan ketika ketinggiannya 200 meter. Apa sini berarti ya? Dari tanah di sini kan ya? Betul ya? Kecepatan. Oh, Oke, sini. Ketika orangnya di sini, ini V-nya berapa? dari atas. Apa? Dari tanah. Dari tanah kan? Dari tanah. Oh, Oke. Bila pada ketinggian 200 meter tersebut, penerjun melemparkan ke atas, jadi sini ada peristiwa lagi, penerjun tuh lempar suatu ke atas. Ya, lempar suatu ke atas dengan kecepatan, anggap bola gitu ya, bola ya. hmm. Bolanya ke atas 10. Oke. Pertanyaannya adalah, oh ini belum bisa sih sebenarnya. Yang yang C, yang C ntar saya kerjain deh. A bisa kita kerjain, B, C ntar saya kerjain. Nah, yang D, D juga belum bisa. Ntar saya kerjain. Ini, ini nanti ini tuh grafik itu tadi kinematika 2. Ini nanti. Oke, Kang coba yang A sama B dulu deh. Oke. Nah, Bentar. jadi Penerjun payung. penerjun payung gerak turun dari ketinggian 5 meter. Berarti dia jatuh ya. Berarti kalau jatuh, dia kecepatannya 0 ya nggak sih? Betul nggak? Kayak lompat gitu kan ya, jatuh bebas kan ya? Ya, 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 bebas. Tadi saya bilang apa? Kalau ketemu soal kinematika, apa yang pertama kali dianalisa? Gerak. Kinematikanya Oke, apa? Apakah GLB, GLBB, atau tidak beraturan? Lihat dari mana? A. A-nya. Lihat A-nya. A. Percepatannya angka. A. Berarti itu GLB, GLB atau tidak beraturan? GLB. Oke. GLBB. GLB. Karena konstanta. So, karena kasusnya GLB atau GLBB, saya sudah bilang, sesusah apapun, pasti bisa kita kerjakan pakai 3 rumus SMA. Ya nggak sih? Kan coba tuliskan deh yang diketahuinya deh. Sesuatu yang diketahuinya, diketahui. Diketahui. Apa aja? 5 itu apa? Apa? 5 itu apa? S ya? Tinggi. Tinggi itu H. artinya Y, Oh, Y. posisi. Kalau jarak baru delta. Y0, Y0 sama dengan 500. 100 meter. Ini tuh posisi gitu, Pak. Ya, XY itu posisi. Oh, Terus 500 meter. percepatan, A. terus dia awalnya 0 kan? V0-nya 0. V0 sama dengan 0. Karena dia jatuh kan? Percepatannya 5. 5. Tapi kan ke bawah. Min Min 5. 5. Berarti Min 5. kalau misalkan ke bawah itu min. Biasanya defaultnya. Terus sebenarnya boleh nggak kalau saya mengasumsikan ke bawah positif? Boleh. Cuma kan defaultnya ke bawah misalnya negatif kan ya? Iya. Oke. Terus Udah? T-nya. Nah, sekarang ditanyakan. Udah kan bagi nol kan? Nggak ada lagi kan? Ditanyakan A. Oh ya. Waktu Delta T. sampai ke tanah berarti dari Karena sini. kan, karena berarti sini kan? Tingginya berapa? 0 kan? Berarti delta T saat Y-nya sama dengan 0. Delta T Saat YT, Y akhir sama dengan 0. Oke. Mau jawab? Oke. Dia minta delta T, betul? Oke. Lihat 3 rumus ini. yang diketahui. Oke, yang ada delta T mana? 1 sama 2. 3 jangan dipakai, nggak ada delta T-nya. Berarti kita pakai 1 atau 2. Oke. Mau pakai yang mana? 1. 1 itu kita butuh berapa kecepatan di akhir. Emang ada informasi nggak kecepatan di tanah itu berapa dia? Ada nggak? Nggak ada. Berarti mau pakai yang ke? 2. Rumusnya delta R sama dengan ini kan? Oke, udah gitu doang. Karena kita punya delta T, delta cuma di 1 2 kan? Berarti delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Betul? Delta R sama aja delta Y kan? Ya nggak? Berarti Y akhir dikurangin Y mula-mula. Betul nggak? Ya, sama aja kan? R kan bisa jadi Y, X, atau Z kan? Tergantung dia gerak ke sumbu apa kan? R tuh perubahannya. R tuh sumbu geraknya. Paham? Ngerti? Jadi sama ini. Sama aja berarti rumus. Sama. Kan R tuh dapat diganti jadi delta X, atau delta Y, atau delta Z. Udah masukin. YT-nya ada? No. Iya. Y0-nya ada? Y0-nya, YT 0. Y0-nya
Enggak, ini nggak boleh pakai tambah. Ya kan kita nggak tahu. Kita dari sini aja, boleh kan? Oh ya, Di 0 dikurang, 0 kurang 500. ya. Di nolnya, Nolnya 0, 0, VT-nya belum kita tahu. delta T. Oh, delta T Ya, ya. 0 kali delta T kan 0 kan? Eh, Ditambah, tambah setengah kali 5 kali delta T-nya juga 0. A-nya 5 atau min 5? Oh ya, min Ya, 5. delta T-nya nggak tahu. Kita cari kan? Tapi, Lah ini kan 0 kali delta T, oh ya, 0. 0. Ini 0 bukan karena delta T 0, tapi karena Oh, pi 0-nya 0. delta T kuadrat. Iya, dapat nggak? Udah pindahin aja. Nah, gimana sebenarnya? Berarti min 500, ini min 5 per 2 Ya, per, ya, nah, gini gitu. Nah, kita rapin dulu aja. oh, Sama dengan min oke. 5 per 2 Min 5 per 2 delta T kuadrat. Minnya hilangin. Kali silang. Ini 500 kali 2 dikali atau di, kali silang. Ini kali ini kali ini. oh ya, Jadi 1000 per 5 5 sama dengan delta T kuadrat. Itu delta T-nya. 200. Berapa 1000 bagi 5? 200 ya? 200. 200 sama dengan delta T kuadrat. Berarti delta T-nya Delta akar 200 sekon. Udah, sekon satuannya mana nih? second. Sekon. Udah. Gampang kan? Kalau dia GLB, cukup menggunakan cara kayak gini. Bentar. B sekarang. Saya bingung kenapa pakai ini, Pak. Delta R itu Delta bisa R X atau Y gitu. Delta R itu kan perubahan. Bisa jadi delta X. Delta Kalau R. dia berubahnya hanya ke sumbu X, geraknya ke sumbu X doang. Hmm. Bisa juga jadi delta Y. Kalau dia bergeraknya hanya ke sumbu Y, Hmm. bisa juga jadi delta Z. Kalau dia bergeraknya ke sumbu Z. Oh iya, dia kan naik atas. Cuman Dia. bentuk satu sumbu kan? Hmm. Tapi kalau dia bergeraknya ketiga-tiganya, ke X, ke Y, ke Z, maka delta R itu sama dengan Pitagorasnya. Hmm. Kalau dia geraknya ketiga-tiganya. Paham kan ya? Paham. Jadi delta R tuh nggak harus akar. Kalau dia cuma geraknya ke satu sumbu ya. Dilihat dulu arahnya kemana ya. Iya, betul. Ngerti? Tinggal. Sekarang yang B. Kecepatan pada saat ketinggian 200. Berarti kecepatan akhir kan ya? VT kan? Oh, bukan sesaat, Pak ya? Iya, iya, VT itu saat kan? Oh. VT kan? Berarti cari dari 3 rumus ini mana yang ada VT-nya. Rumus ke-1 dan rumus ke-3, bener nggak? Kedua nggak ada VT kan? Iya, nggak ada. Berarti jangan pakai rumus kedua. Tapi Kita boleh aja. pakai yang 1 apa ketiga? Karena ada Ven sama Kita mau nyari VT. Lihat informasi yang kita. Veno udah ketemu. Veno ada. A juga ada. Delta T tadi udah ketemu. Loh, delta T mana? Delta T beda. Delta T yang tadi dicari sama dia itu delta T dari atas sampai tanah. Ya nggak sih? Oh, ini sampai 200 ya? Nah, emang ada delta T sampai 200? Nggak ada kan? Tapi kan kita tahu jaraknya ya. Oh ya, pakai S. Nah, berarti pakainya yang rumus ke-3. Iya, Karena ketiga cuma butuh delta R kan? Nggak butuh delta T kan? Ya, tinggal tulisin. VT kuadrat sama dengan B. Final kuadrat tambah 2A delta Y jadi kan ya? Oh ya, karena pergerakan ke atas. Ya, kitanya kita nggak tahu kan? Ini yang kita cari ya. Kuadrat. Finalnya ada? Ada 0. 2 dikali min 5. Delta Y artinya Y akhir kurang Y awal. Y akhirnya maunya berapa? 200 kan? Y awalnya 500 kan? Di dalam kurung 200. Akhir kurang awal dong. Akhirnya maunya berapa? 200 kan? Yang ini ya maksudnya? Ya, yang akhir. Yang dia bilang ketika 200. Benar nggak? Berarti itu akhir? Iya dong. Kan di awal dari 500. Oh iya, Pak. 200 dikurangin 500. Oke. Berarti VT kuadrat 0 nih min 10 dikali min 300. 3000. 300. Ya, jadi VT-nya positif ya? Positif. 3000.
Berarti VT kuadrat itu makan VT kuadrat. VT-nya FVT sama dengan akar 3000. Oke, satuan jangan lupa. itu Meter per second. second. Nah, yang C sebenarnya C sama D itu bisa kita jawab kalau kita udah belajar yang namanya kinematika gerak relatif. Oh, udah lagi. Iya, ini kan masih kinematika dasar. Kenapa? Karena ini ada dua benda yang bergerak. Pertama orang bergerak ke bawah kan ya, dan Benda ke dia atas. melempar bola ke atas. Jadi ada dua pergerakan. Nanti kita bahas waktu di itu deh, waktu di apa? Di pertemuan selanjutnya ini juga di kinematika gerak relatif. Gerak relatif. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang S sama F itu memang kita akan belajar nanti di analisa grafik namanya. Nah, jadi yang A1, AB ini yang masih basic, cuman masukin rumus. Kebetulan GLBB, ini bisa pakai 3 rumus SMA. Kalau nggak bisa, kalau kita ini fungsi, misalkan percepatannya 5T, nggak boleh itu pakai GLBB ya. Kalau pakai integral dan turunan. Jadi ribet. Kalau dia pakai, pernah nggak keluar ya? Pernah dong. Kalau udah kuliah, pasti bisa aja dia nggak beraturan juga bisa. Kalau SMA, pasti GLB atau GLBB. Kalau kuliah bisa aja nggak, bukan ketiganya. Oke, ini masih kinematika yang basic. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kinematika. Gampang ya? Oke, kalau gampang, kita akan lanjut lagi. Maksudnya belajar kinematika lagi, tapi yang lebih advance. Yang tadi kinematika gerak relatif, kinematika dua dimensi. Ini satu dimensi doang berarti kan? Gimana kalau dia gerak di dua sumbu, X sama Y, X sama Z? Gimana ngerjainnya? Terus ada yang namanya analisa grafik. Gimana kalau kita dikasihnya grafik, bukan soal cerita, tapi grafik. Gimana cara kita membuat grafik atau memahami grafik yang diberikan. Terus ada yang namanya ntar kinematika gerak melingkar. Gimana kalau bendanya nggak lurus, tapi geraknya melingkar. Nah, itu namanya kinematika yang bagian keduanya. Oke, kalau tidak pertanyaan, berarti kita sudahi saja. Nanti slide-nya saya kirim di WA group ya. Oke, mari semua.